Seorang lelaki tua mengenakan pakaian kematian, kemudian menelan seluruh botol pil tidur. Tidur dengan tenang di tempat tidurnya, menunggu kematian datang. Saat teman lamanya menghancurkan pintu dan masuk, mayat lelaki itu sudah membeku. Mereka mengenang masa lalu, saat mereka berjuang di medan perang dengan berani. Peluru seakan tak berani menyentuh mereka. Namun, kini teman lamanya justru meninggal di rumahnya. Setelah melihat surat wasiat yang ditinggalkan lelaki tua itu, teman-temannya sangat marah. Hampir gila rasanya. Ternyata hari ini adalah ulang tahun ke-80 lelaki itu. Kepala Regu dan istrinya datang dari jauh untuk merayakan. Saat bertemu dengan Kepala Regu, lelaki itu sangat senang, menyambut mereka dengan hangat dan mempersilakan duduk. Namun begitu Kepala Regu dan istrinya duduk, ada rasa tidak beres yang terdeteksi. Seharusnya perayaan ulang tahun diatur oleh anak-anak. Namun saat itu hanya lelaki tua yang sibuk. Anak-anaknya duduk santai di samping, bahkan sedang mendiskusikan pembagian harta setelah kematiannya. Teman lamanya sangat marah, ingin mengajari anak-anak yang tidak berbakti itu. Namun seorang pria di sampingnya menghentikan niatnya. Dia berkata dengan pelan, "Ini adalah hari ulang tahunnya. Jika berita ini tersebar, anak-anaknya akan sulit menjaga muka di desa." Teman lamanya menghela napas, akhirnya menenangkan diri. Setuju memberi pria itu sedikit wajah. Pria itu baru saja ingin melanjutkan menyambut tamu, namun tiba-tiba merasakan sakit perut yang hebat. Teman lamanya segera membantunya masuk ke dalam rumah, mencari obat di seluruh ruangan namun tidak ditemukan. Anak-anak pria itu tampak bingung. Akhirnya pria itu memberitahu di mana obat itu berada. Setelah meminum obat, pria itu sedikit merasa lebih baik. Namun tiba-tiba putri bungsunya teriak ingin kembali ke kota. Padahal tempat tidur pria itu sudah disiapkan. Memohon putrinya untuk menginap satu malam lagi. Putri bungsunya tampak tidak senang. Melihat itu, pria itu tidak memaksa lagi. Dia hanya mengeluarkan 1000 yuan dari saku, meminta putrinya memberikan beberapa amplop angpau kepada tamu dan orang tua, sebagai permintaan maaf atas kurangnya penyambutan. Putri bungsunya langsung menyetujuinya. Namun baru saja dia pergi, anak laki-lakinya yang lebih besar langsung masuk, mempertanyakan kenapa hanya putri bungsu yang diberi uang. Pria itu buru-buru menjelaskan, ingin menebus hati anak pertama melalui hadiah ulang tahun. Namun anak pertama merasa malu di depan banyak orang. Akhirnya mencari alasan dan pergi begitu saja. Setelah perayaan selesai, pria itu merasa sakit yang sangat parah dan tidak bisa bangun. Teman lamanya bertanya kenapa dia begitu sakit. Pria itu akhirnya mengaku, dia sudah mengidap kanker stadium akhir. Teman lamanya terkejut, segera ingin membawanya ke rumah sakit. Biaya akan ditanggung sepenuhnya. Namun pria itu menolak. Dia sudah tahu betul kondisinya. Tidak ada yang bisa disembuhkan. Dia meminta teman lamanya mengambil obat dari laci. Tapi itu bukanlah obat penghilang rasa sakit. Namun dia tidak terlalu peduli. Pria itu menjelaskan, obat itu lebih baik dari yang tadi. Lalu meminta teman lamanya segera pulang. Teman lamanya terpaksa pergi, berjanji akan datang keesokan harinya. Dia dan istrinya baru saja sampai di kota. Tiba-tiba teman lamanya merasa cemas. Dia bertanya pada istrinya, "Itu obat apa?" Setelah tahu itu adalah pil tidur, teman lamanya langsung waspada. Mengingat ekspresi pria itu saat berbicara, tiba-tiba timbul perasaan tidak nyaman. Segera dia menghentikan sebuah mobil